Baik, bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran kita di fikih puasa pada pertemuan yang ke-19. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua perkara yang membolehkan bagi seorang muslim untuk tidak berpuasa Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama itu sakit ataupun sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang kedua adalah safar. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut udzur yang ketiga, yaitu yang berkaitan khusus dengan wanita. Nah, yang nomor 3 dan 4 nanti berkaitan dengan wanita. Enggak apa-apa kita bahas, siapa tahu nanti bermanfaat untuk antum semuanya. Yang ketiga adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid awin nifas tuftiru fi Ramadan wujuban wa yahrumu 'alaiha shaumu walau shamat lam yasih minha li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha wa yajibu 'alaihi mal qada. Adapun mar'ah atau perempuan yang dia sedang haid ataupun nifas, maka dia wajib untuk berbuka di Ramadan, yaitu wajib untuk tidak berpuasa. Wa yahrum 'alaiha as-shaum, dan haram bagi perempuan tersebut yang sedang haid ataupun nifas untuk berpuasa. Walau shamat, kalau seandainya dia nekat untuk berpuasa, lam yasih minha, puasanya tersebut tidak sah. Beda dengan sebelumnya yang safar. Kalau safar, seandainya orang yang safar tersebut berpuasa, maka puasanya tetap sah. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah ketika mereka para perempuan haid mereka tidak salat dan tidak puasa, nah maka itu menunjukkan kurangnya agama mereka. Wa yajibu 'alaihim al-qada, dan wajib bagi mereka berdua, yaitu yang haid dan nifas, untuk mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain. Kemudian uzur yang terakhir, yang keempat adalah al-haml wal qada, hamil dan sedang menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisabab shaumi jaza lahal fitru. Nah, adapun wanita jika dia sedang dalam keadaan hamil atau sedang menyusui dan dia takut jika dia berpuasa, takut pada siapa? Dan dia takut atas dirinya ataupun anaknya, janinnya. Jikalau dia berpuasa, takut keguguran atau ASINya tidak lancar sehingga anaknya kelaparan, maka jazalaha al-fitru, boleh bagi dia untuk berbuka, yaitu tidak berpuasa. Yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatras salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi' as-shauma." Nah, sesungguhnya Allah meletakkan dari seorang yang sedang musafir, sedang safar, syatras salah was-shaum, meletakkan kewajiban salat dan puasa. Maksudnya mengurangi kewajiban salat dan puasa. Jadi ketika sedang safar, boleh dia mengqashar salat, dan boleh dia tidak berpuasa. Namanya syatr. Syatr itu setengahnya. Nah, wa 'alal hubla wal murdi' as-shaum, dan dari orang yang hubla, yang sedang hamil,
wal murdi yang sedang menyusui as-shaum, berpuasa. Jadi Allah tidak mewajibkan puasa bagi orang yang hamil dan sedang menyusui. Wa taqdil hamil wal murdi makanal ayyam allati aftarataha wa dzalika in khafata ala nafsayhima. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika ada dua keadaan untuk orang yang sedang hamil dan menyusui. Yang pertama, jikalau dua orang ini al-hamil wal murdi ini khafata ala nafsaihima, dia takut akan terjadi sesuatu pada dirinya sendiri, bukan anaknya ataupun janinnya, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Lihat nih, takdir hamil wa murdi makanal ayam allati aftarataha. Nah, orang yang hamil dan menyusui mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa di hari tersebut. Wa dzalika in khafata ala nafsihima. Itu seandainya mereka berdua takut akan terjadi sesuatu pada dirinya sendiri, bukan anaknya. Nanti beda lagi kalau dia takut dengan anaknya terjadi sesuatu. Nah, itu yang pertama. Jadi jikalau dia takut terjadi sesuatu pada dirinya, misalnya sakit ataupun tidak kuat, pingsan dan lain sebagainya, maka dia cukup mengqadha. Adapun yang keadaan yang kedua, fa in khafat al-hamil ma'a dzalika ala janiniha aw al-murdi' ala radhi'iha atau amat ma'al qada an kulli yaumin miskinan. Nah, adapun jika orang yang hamil, wanita yang sedang hamil takut pada terjadi sesuatu pada janinnya, ataupun wanita yang sedang menyusui takut akan terjadi sesuatu pada anak bayinya yang sedang dia susui, maka amat ma'al qada an kulli yaumin miskinan. Wanita tersebut wajib qada dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Nah, jadi orang yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui, jika takut terjadi sesuatu pada janinnya maupun bayinya, maka dia wajib mengqadha dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Tiap hari pada bulan Ramadan. Itu tadi dua keadaan untuk wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui. Jadi kesimpulannya, udzur-udzur yang membolehkan untuk kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ada 4. Yang pertama adalah safar, kemudian marad ataupun sakit, kemudian haid dan nifas, yang terakhir adalah al-khauf minal halak, yaitu takut dari kebinasaan, yaitu terdapat pada al-hamil wal murdi.